يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara yang dirahmati Allah. Mari kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi perkuliahan yang berjudul Manusia dan Agama melalui media video pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yunita Furi Aristiasari. Saya adalah pengampu mata kuliah Agama Islam 1 di program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jika kawan-kawan ingin menghubungi saya, silakan ke nomor kontak yang ada di slide ini 085 292 320191 atau juga bisa melalui email yaitu yunita.furi.aristiasari@umy.ac.id. Baik, kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam materi yang berjudul Manusia dan Agama? Berikut beberapa subbab yang akan saya sampaikan. Pertama, saya akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke materi. Yang pertama manusia dan agama, konsepnya. Yang ketiga, sejarah dan klasifikasi agama. Kemudian yang keempat, hubungan manusia dan agama. Baik, dalam materi ini, apa yang akan kita capai? Tujuan pembelajarannya adalah supaya mahasiswa mampu memahami konsep manusia dan agama beserta hubungan antara keduanya, terutama dari sudut pandang yang sesuai dengan pemahaman Muhammadiyah. Ya, ini yang diharapkan untuk dicapai oleh mahasiswa dari pembelajaran materi manusia dan agama. Oke, kita lanjut ke materi. Pertama adalah konsep manusia dan agama. Saya bacakan tentang konsep manusia secara umum, bahwa manusia adalah makhluk yang unik, yang selalu menjadi perhatian bagi manusia itu sendiri untuk meneliti dan mengkaji diri mereka. Saking uniknya, manusia dijuluki dengan berbagai macam sebutan. Ada yang menyebut manusia dengan Homo sapiens, Homo economicus atau economic animal, Zoon politikon, Homo festivus, dan yang lain sebagainya. Sampai saat ini pun, manusia menjadi sasaran studi bagi para ahli, baik mengenai diri manusia itu sendiri maupun dari luar diri manusia itu sendiri, baik dari aspek lingkungan, sosial budaya, dan yang lain sebagainya. Maka muncullah banyak ilmu seperti biologi, sosiologi, antropologi, bahkan ilmu yang sedang Anda geluti yaitu teknik sipil. Itu konsep manusia secara umum ya. Kemudian kita masuk kepada hakikat manusia dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, manusia disebut dengan 3 kata atau istilah yang berbeda. Yang pertama adalah kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin. Kedua, kata al-bashar. Ketiga, kata Bani Adam atau dzurriyyatu Adam. Ketiga-tiganya ini memiliki makna yang sama, yaitu manusia. Ini adalah 3 istilah tadi yang menggambarkan makna manusia. Ada kata-kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin, yang kemudian kita mendengar ada al-insan, ada al-uns, an-nas, al-ins, dan unnas. Kata insan, nah ini saya jelaskan dulu yang pertama. Kata insan berasal dari kata uns, jadi sama sebenarnya ya, berarti jinak, harmonis, dan tampak. Gitu. Istilah ini yang sering dihadapkan dengan lawannya yaitu jin atau jan. Maka jin, makhluk jin itu tidak kelihatan karena memang maknanya jin itu adalah tidak tampak.
Di samping itu, kata insan dikatakan terambil dari kata nasya yang berarti melupakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Dari mana inilah dapat dipahami bahwa manusia memiliki sifat pelupa dalam dirinya. Al-insan disebut sebanyak 60 kali dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Dari 3 huruf tersebut, kita juga mendengar kata yang umum adalah an-nas, ya. Nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Kata ini disebut sebanyak kurang lebih 240 kali dalam Al-Quran. Baik. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, kita langsung melanjut kepada al-bashar. Ya. Al-bashar berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah, atau singkatnya bashar juga disebut dengan kulit kepala. Dengan kata lain, bahwa secara lahiriah semua manusia itu sama. Ya, secara fisik, secara lahir semua manusia itu sama-sama memiliki fisik, kulit kepala. Bashar juga menunjukkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang makhluk dari sisi biologis gitu ya. Mereka makan, minum, mengandung, itu semuanya sama. Kemudian kita juga mendengar ada istilah Bani Adam atau Dzurriyyatu Adam. Ini istilah yang ketiga yang artinya adalah keturunan Bani Adam, gitu ya. Keturunan Nabi Adam alaihi salam. Ini berarti bahwa manusia tanpa memandang ras dan agama memiliki ikatan persaudaraan karena berasal dari nenek moyang yang sama. Baik, itulah 3 term yang menggambarkan manusia di dalam Al-Quran. Baik, manusia itu terdiri dari apa saja? Baik, pertama ini menurut Imam Al-Ghazali ya, sebagaimana dikutip oleh Muslih, menggambarkan manusia terdiri dari jism, yang artinya jasmani atau tubuh fisik manusia. Jism merupakan unsur yang paling tidak sempurna karena pada suatu saat ia akan rusak. Ya, secantik apapun manusia, setampan apapun seorang manusia, sebagus apapun fisiknya, suatu saat jasad fisiknya itu tersebut akan rusak, keriput, begitu, hancur. Nah, kemudian ada ruh. Ruh artinya unsur manusia ini berfungsi untuk menghidupkan jasad atau jasmani manusia. Tidak ada yang benar-benar mengetahui hakikat ruh yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana terungkap dalam firman-Nya dalam surat Al-Isra ayat 85 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Katakanlah bahwa ruh itu adalah utusan Tuhanku. Tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Nah, itulah tentang ruh. Kemudian ada nafs. Unsur yang ketiga ada nafs, yakni unsur jiwa yang ada dalam diri manusia yang merupakan tempat bersemayamnya rasa. Nafs atau jiwa adalah dalam diri manusia itu memiliki 3 unsur. Pertama ada mutmainnah, lawamah, dan ammarah. Mutmainnah dipengaruhi oleh sifat malaikat, yakni bijaksana, tenang, taat, berakhlak tinggi dan mulia. Lawamah, nafsu lawamah berfungsi untuk membentengi diri dari nafsu syahwat serta membuat seseorang itu menyesal atas tindakan bersalahnya. Begitu. Kemudian ada nafsu yang paling rendah adalah nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini dipengaruhi oleh sifat iblis yang membiarkan nafsu syahwat menguasai diri manusia. Nah, itulah tadi tentang unsur-unsur yang ada dalam diri manusia, ada jism, ruh, dan nafs. Tentang untuk apa manusia itu diciptakan di muka bumi? Ya, tujuan penciptaan manusia. Dalam surat Adz-Dzariyat
surat ke-51 ayat 56 disebutkan, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dalam ayat tersebut jelas tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar seluruh aktivitas manusia bernilai ibadah, maka Allah menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ya, khalifah itu artinya adalah pemimpin, pengganti, atau wakil Allah di muka bumi. Nah, supaya mampu mengemban amanatnya sebagai seorang khalifah, Allah membekali manusia dengan akal. Ya, disinilah peran akal agar manusia mampu memahami makna hakikat penciptaannya dan yang lainnya. Di samping dibekali akal, manusia juga diberi panduan berupa kitab suci dan utusan atau rasul yang membawa kitab suci tersebut, membawa pesan Allah tersebut, untuk membantu akal supaya lebih dapat memahami tujuan penciptaannya. Oke, nah, ya, tadi kita sudah membahas tentang konsep manusia. Sekarang saya akan membahas tentang konsep agama. Ya, secara bahasa, agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a, unsurnya adalah a, yaitu yang artinya tidak, dan gama yang artinya rusak. Di sini bermakna bahwa agama dapat membawa pengikutnya kepada kondisi yang jauh dari kekacauan dan kerusakan. Ya. Dalam bahasa Arab, agama diterjemahkan dengan kata adin, ya, yang artinya pertama, adin itu memuat makna kerajaan dengan segala pengaturan. Yang kedua, ketundukan dan ketaatan, ibadah dan menjauhi hal-hal duniawi. Yang ketiga, menjadikannya sebagai kebiasaan atau menjadikannya sebagai karakter. Din menjadikannya sebagai kebiasaan dan menjadikannya sebagai karakter. Yang keempat, din juga bermakna menjadi hutang, ya, dan makna-makna lain yang terikat dengannya. Kenapa hutang? Karena pada prinsipnya manusia itu berhutang kepada Allah. Atas apa hutang tersebut? Karena Allah sudah menciptakannya, sudah memberikan nikmat, gitu ya, sudah membimbing, sudah memberikan petunjuk. Nah, itulah mengapa manusia itu dikatakan berhutang kepada Allah. Ya. Nah, kemudian ada dalam bahasa Inggris kita kenal dengan religion, ya, yang artinya keyakinan yang kuat akan kekuatan supranatural yang dapat mengontrol tujuan atau nasib manusia. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau tadi secara etimologis, sekarang secara terminologis tentang konsep agama, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa agama terdiri dari beberapa unsur penting. Pertama, adanya unsur keyakinan kepada kekuatan yang Maha Mencipta. Kedua, adanya unsur kebutuhan untuk bergantung kepada kekuatan yang diyakini maha segalanya. Yang ketiga, adanya unsur ketundukan dan ketaatan kepada titahnya, perintahnya, aturan-aturannya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi, dapat disimpulkan ya, bahwa unsur penting agama itu ada dua hal, yaitu ketuhanan dan penyembahan. Sehingga agama pada hakikatnya adalah keyakinan adanya zat yang maha gaib, yang maha tinggi, yang bertindak mengatur segala urusan yang terkait dengan manusia dan alam semesta. Keyakinan inilah yang mendorong manusia untuk tetap memohon kepada zat yang maha tinggi tersebut dengan harap dan cemas, tunduk dan pasrah, dan penuh pengagungan.
Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita memasuki sejarah agama ya. Baik, di sini saya bagi dalam beberapa poin. Pertama, pengenalan Allah Subhanahu wa taala, pengenalan Tuhan. Kalau kita umat muslim, Allah Subhanahu wa taala yang dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam karena beliau adalah manusia pertama. Kemudian yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul serta bentuk-bentuk ketabahan mereka. Yang ketiga, kepasrahan total. Nah, ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian muncullah nabi-nabi berbangsa Israel. Kemudian yang kelima adalah munculnya agama yang paling sempurna, yaitu agama Islam atau penyempurnaan sebuah agama yang ada dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai umat Islam, untuk memahami suatu sejarah dan perkembangan agama, tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya worldview Islam, yang muaranya berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka, memahami sejarah dan perkembangan agama dalam pandangan dunia Islam terkait dengan pembawa agama itu sendiri, yakni para nabi dan rasul, sejak mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikutip oleh Hajar ya dalam jurnalnya, dalam tulisannya di tahun 2014, bahwa perkembangan agama beserta Nabi dan Rasul itu terbagi dalam beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi ya. Dari pengenalan Tuhan, kemudian sampai kesempurnaan agama. Kalau kita umat Islam, sempurnanya agama itu hanya di dalam agama Islam. Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya. Dari pengenalan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dimulai sejak Nabi Adam alaihissalam ya. Kata Adam yang tersebut dalam nama Nabi Adam alaihissalam menunjukkan makna ketiadaan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam yang tadinya tiada menjadi wujud karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan Allah akan Tuhan, pengenalan Allah sebagai Tuhan juga ditunjukkan dengan kekuasaan Allah dengan memberikan kebebasan kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan kepada iblis sekalipun yang berlaku sombong. Namun, kebebasan tersebut membawa implikasi bahwa semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kebebasan yang diberikan. Pengenalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirinya juga diberikan melalui kekuasaannya dalam memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga istrinya, yaitu Hawa. Kemudian Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga yang membuatnya sangat menyesal karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya turun surat Al-A'raf ayat 23 yang artinya berbunyi, keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan beri rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Nah, itu tentang pengenalan Tuhan yang dimulai sejak Nabi Adam. Kemudian, historis perkembangan agama dapat juga diceritakan melalui proses-proses dakwah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul serta tantangan yang mereka hadapi. Seperti contohnya kisah Nabi Nuh alaihissalam yang mendapati kaumnya menyembah berhala. Di masa Nabi Nuh terjadi penyembahan berhala untuk pertama kalinya. Kemudian Nabi Hud alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Ad. Kemudian diteruskan oleh Nabi Saleh alaihissalam yang berdakwah kepada kaum Samud. Nah, terdapat pula Nabi Syuaib yang berdakwah kepada bangsa Madian. Nah, pada masa Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Hud alaihissalam, dakwah tauhid tidak disertai penjelasan yang rumit, melainkan dakwah yang sederhana, karena perkembangan manusia saat itu masihlah sangat sederhana gitu ya, tidak banyak teknologi gitu, akal juga belum berkembang gitu, seperti itu. Nah, kemudian pada masa Nabi Syuaib, dakwah tauhid disertai dengan perintah menjalankan syariat. Di sini mulai muncul syariat seperti itu. Sekolahnya contoh dakwah para nabi yang saya sebutkan tadi, gitu ya, dijalani dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka memperlihatkan ketabahan yang luar biasa ya, atas hinaan, cacian, dan permusuhan dari
kaumnya. Perlawanan dari kaumnya tidak membuat para nabi berputus asa dalam mendakwahkan tauhid meskipun pada waktu mereka sangat panjang dan pengikutnya tidak bertambah besar jumlahnya. Oke. Beragama yang tidak disertai dengan rasa bersalah secara total kemudian dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ya, kepasrahan total itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang beliau kemudian menyebut dirinya sebagai seorang muslim gitu ya, yang artinya berserah diri, pasrah gitu. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunjukkan bahwa beliau sosok yang gigih dalam mencari dan memperjuangkan kebenaran meskipun harus mengalami cobaan yang luar biasa. Tingkat kepasrahan total beliau ini ditunjukkan juga dalam menjalankan syariat Allah berupa pembangunan Ka'bah dan ujian yang sangat berat, yaitu menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari ketaatan yang luar biasa tersebut membuat ia dijuluki sebagai Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi, termasuk juga nabi-nabi bangsa Israel, gitu ya. Israel sendiri adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub adalah putra Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, bangsa Israel adalah bangsa keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang sering mendapati mendapat cobaan dan juga diberi banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka juga banyak melakukan penyelewengan seperti menyembah berhala gitu ya, membunuh para nabi, berlaku sombong, meninggalkan syariat, menghalalkan apa yang diharamkan Allah gitu, dan juga sebaliknya. Sebab itulah Allah mengutus nabi-nabi dari bangsa mereka untuk memberi peringatan akan tauhid dan hukum-hukum syariat kepada mereka. Kemudian kita lanjutkan kepada kesempurnaan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau adalah penutup para nabi, Khatamul Anbiya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya berbunyi, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Keyakinan ini memiliki konsekuensi logis bahwa rentetan wahyu yang Allah turunkan sejak Nabi Adam alaihissalam juga berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Hal ini berimplikasi bahwa evolusi terakhir agama atau din adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Oke. Baik. Nah, tadi kita sudah belajar sejarah agama, mari kita belajar tentang klasifikasi agama. Nah, berdasarkan latar belakangnya atau historisitasnya, agama dibagi ada agama filosofis, ada agama historis. Kemudian berdasarkan sumber ajarannya ada agama wahyu, ada agama budaya. Agama filosofis adalah agama yang muncul berasal dari pemikiran-pemikiran filosofis dari para pencetusnya atau pembawanya atau pendirinya. Jadi dari pemikiran murni mereka ya yang membawa atau mencetuskan agama tersebut atau ajaran tersebut. Agama historis adalah agama yang memiliki sejarah yang lebih jelas mengenai pembawanya, asal-muasalnya, serta kitab suci yang dibawanya. Ya, dapat dipastikan kelahirannya ketika seorang rasul menerima wahyu. Seperti itu. Kemudian ada agama wahyu, ada agama budaya. Agama wahyu kurang lebih sama dengan agama historis ya. Agama wahyu memiliki kejelasan yang lebih jelas tentang proses kelahirannya gitu ya. Kalau agama budaya gitu tidak dapat dipastikan proses kelahirannya karena mengalami pertumbuhan sesuai perkembangan pemikiran masyarakat. Nah, klasifikasi tersebut lekat dengan klasifikasi yang sering kita dengar ya. Ada agama ardi atau agama bumi dan juga agama samawi atau agama langit.
seperti itu. Nah, kemudian hubungan manusia dan agama seperti apa? Nah, ini menurut Yusuf Qaradawi, terdapat 5 alasan mengapa manusia tidak bisa dipisahkan dari agama. Yang pertama, adanya kebutuhan akal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar yang sangat mendasar, yaitu dari mana kita, mau kemana kita setelah mati, gitu ya, dan bagaimana, kayak gitu. Kemudian yang kedua, manusia tidak bisa dilepaskan dari agama karena adanya kebutuhan fitrah manusia, ya, kebutuhan atau kecenderungan akan ketergantungan kepada sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mampu memenuhi segala kebutuhan manusia. Nah, kemudian yang ketiga, adanya kebutuhan akan kesehatan jiwa dan kekuatan spiritualitas. Yang keempat, manusia membutuhkan agama karena adanya kebutuhan akan kode etik, ya, aturan, gitu ya, peraturan, undang-undang yang lebih otentik begitu. Kalau undang-undang dibuat manusia itu bisa jadi sangat subjektif. Undang-undang dibuat oleh manusia di daerah A bisa jadi berbeda dengan undang-undang dibuat oleh manusia di daerah C, gitu ya. Maka manusia membutuhkan agama karena agama mampu memberikan kebutuhan manusia akan undang-undang yang lebih otentik seperti itu. Dan juga agama menjadi sumber ajaran kebaikan, ajaran-ajaran norma, nilai-nilai yang luhur dan mulia. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan dalam materi manusia dan agama. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan tersebut di dalam komentar atau di dalam ruang forum yang sudah saya sediakan di dalam my class, saudara-saudara sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.